Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar teman-teman semuanya? Baik. Udah sarapan? Udah semangat hari ini, semangat? Semangat, suaranya semangat. Oke. Sebelumnya aku mengucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman semua yang sudah menyempatkan hadir pada kegiatan hari ini. Saya sangat senang bertemu teman-teman semuanya di sini. Nah, sebelum kita mulai pada kegiatan kita, marilah sama-sama kita berdoa terlebih dahulu agar kegiatan hari ini dapat berjalan dengan baik dan teman-teman mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari kegiatan hari ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, sebelumnya saya ingin bertanya terlebih dahulu nih, teman-teman ada yang sudah pernah ikut kegiatan bimbingan kelompok atau ada yang sudah tahu nih apa itu bimbingan kelompok? Belum. Oke, kalau begitu saya menjelaskan terlebih dahulu ya. Bimbingan kelompok adalah salah satu jenis layanan bimbingan konseling yang memanfaatkan dinamika kelompok dengan tujuan agar teman-teman dapat saling memberikan informasi, bisa saling mendapatkan informasi juga, dan agar teman-teman lebih percaya diri untuk menyampaikan opini teman-teman ke banyak orang seperti itu. Nah, selanjutnya bagaimana sih cara pelaksanaannya? Cara pelaksanaannya seperti kita saat ini. Saya sebagai pemimpin kelompok dan teman-teman sebagai anggota kelompok duduk membentuk lingkaran atau setengah lingkaran. Dan terdapat aturan-aturan yang harus kita taati bersama ya teman-teman. Yang pertama, teman-teman secara sukarela datang pada kegiatan hari ini. Sukarela kan? Gak ada yang dipaksa? Iya, gak ada ya. Oke, yang kedua, teman-teman secara terbuka menyampaikan pendapatnya. Jangan ada yang ditutup-tutupi atau jangan ada yang ragu-ragu, oke? Dan yang ketiga, apabila ada temannya yang menceritakan informasi pribadinya, teman-teman diharapkan bertanggung jawab untuk tidak menceritakan informasi tersebut kepada orang keluar, oke? Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan untuk mengangkat tangan sebelum berbicara, atau apabila ada temannya yang sedang berbicara, teman-teman dilarang untuk memotong pembicaraan tersebut. Dan teman-teman tidak boleh ragu-ragu, jadi nggak boleh nggak jadi deh, nggak boleh gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman sudah paham? Oke. Karena kita ini pertemuan pertama kita nih, jadi saya ingin berkenalan dulu kepada teman-teman semuanya. Mau dimulai dari mana dulu? Dari kanan dulu atau dari kiri dulu? Oke, dari kanan dulu ya. Oke, perkenalannya dari nama panjang, nama panggilan, sama hobi. Dimulai dari aku dulu yang pertama, baru ke kamu ya. Oke, perkenalkan, nama aku Mona Maimun Mustafa. Kalian semua bisa panggil aku Nana. Hobi aku membaca. Perkenalkan, nama saya Seren Aizkia Faira, dipanggil Seren. Hobi saya mendengarkan. Lanjutnya. Nama saya Luki Ketiasro. Panggilan. Panggil Luki. Oke, selanjutnya. Nama saya Naisila Rahman Ketiman, panggilan nama Selanjutnya. Nama saya Syadira Mita, nama panggilannya Ais, hobi saya bermain. Nama saya Davin Fika Ramanula, bisa dipanggil Davin. Hobi saya dengerin musik. Nama saya Nisa Kamala, bisa dipanggil Aisyah. Hobi saya nari atau bergaul. Nama saya Bram Dewi Usaha, biasa dipanggil Bram. Hobi saya main bola sama lari. Oke, nah karena kan aku kayaknya bakal lupa deh sama nama teman-teman. Jadi aku ajak kalian main game dulu nih. Nama gamenya rangkai nama. Jadi teman-teman, orang pertama akan menyebutkan nama terlebih dahulu. Orang kedua akan menyebutkan nama orang pertama, lalu namanya sendiri. Paham? Paham. Oke. Dimulai pertama mau dari mana? Kiri. Oh, dari kamu dulu. Oke, boleh. Oke, boleh sebutin namanya kamu. Ya, langsung nama aja. Panggilan. Naya. Bram. Naya. Kamu Naya dulu baru kamu. Naya. Bram. Naya, Bram, Raisa, Davin. Naya, Bram, Raisya, Davin, Ais. Naya, Bram,
Serin, Ais, Nai, Lucky. Naya Davin. Bram. Naya Davin. Bram. Oh, Bram. Naya, Bram, siapa? Raisa, Davin, Kak Ais, Nai sama Lucky. Seren. Naya, Bram, Raisa, Davin, Ais, Nai, Lucky, Seren, Nana. Oke, tepuk tangan buat semuanya. Oke. Nah, sebelum kita memulai ke pembahasan selanjutnya, saya akan menjelaskan kembali aturan-aturan yang harus kita ikuti bersama. Yang pertama, teman-teman secara sukarela datang ke dalam kegiatan hari ini tanpa ada paksaan. Yang kedua, teman-teman secara terbuka menyatakan pendapatnya. Yang ketiga, apabila ada teman yang menceritakan informasi pribadi, teman-teman diharap untuk tidak menyebarkan informasi tersebut. Dan yang terakhir, teman-teman diharapkan mengangkat tangan terlebih dahulu jika ingin memberikan pendapat, dan apabila ada teman yang sedang berpendapat, teman-teman dilarang untuk memotong pembicaraan tersebut. Bisa dipahami? Oke, kalau teman-teman sudah paham semuanya, selanjutnya saya izin menjelaskan bahasan-bahasan apa saja yang bisa dibahas dalam bimbingan kelompok. Jadi terdapat pembahasan-pembahasan yang bisa dibahas dalam bimbingan kelompok. Nah, topik-topiknya itu menyangkut tentang hal-hal yang sedang ramai diperbincangkan di publik. Contohnya self love, atau kejujuran, atau bullying, atau bahaya narkoba dan sebagainya. Namun hari ini saya akan membahas suatu topik yang berjudul Being Too Nice Won't Pay Your Bills. Maksud dari topik tersebut adalah Maksud dari topik tersebut, menjadi orang yang terlalu baik itu tidak akan berguna untuk teman-teman semuanya. Nah, alasan kenapa saya memilih topik tersebut adalah karena di zaman sekarang, apalagi remaja-remaja seperti teman-teman, seperti saya juga ya, butuh yang sedang mencari jati diri. Dan kita tuh butuh pengakuan orang lain. Nah, cara remaja mendapatkan pengakuan orang lain terkadang membuat dia terlalu baik, terlalu terlalu gak apa-apa deh disuruh-suruh, yang penting aku bisa berteman dengan dia gitu. Bisa dipahami? Karena di sini topiknya ini membahas tentang people pleaser. Aku sebelumnya mau nanya nih sama teman-teman. Ada teman-teman tahu nggak sih apa itu people pleaser? Oke, boleh. People pleaser adalah istilah dalam bahasa Inggris untuk berusaha menyenangkan orang lain dengan mengorbankan perasaan diri kita, kebutuhan kita, dan percaya diri kita. Oke, betul. Oke, Bro. Benar teman-teman apa yang disampaikan oleh Bram tadi. Jadi menurut Bram, people pleaser adalah Menyenangkan orang lain. Oke, usaha untuk menyenangkan orang lain. Ada lagi yang ingin memberikan pendapatnya? Kamu? Oh, enggak. Oke, cukup ya kalau gitu. Oke, cukup. Jadi benar nih apa yang disampaikan oleh Bram, teman-teman. Jadi people pleaser adalah usaha untuk menyenangkan orang lain, atau sebutan untuk seseorang yang lebih mendahulukan orang lain dibanding mendahulukan dirinya sendiri. Nah, kadang orang itu lebih sering mengatakan iya daripada mengatakan tidak, dan tidak berani untuk menolak. Padahal dirinya sendiri tuh gak nyaman untuk berkata iya gitu. Bisa dipahami? Oke, selanjutnya ciri-cirinya. Ada yang tahu nggak sih ciri-ciri dari people pleaser itu apa? Ada yang ingin memberikan pendapat? Siapa dulu? Oke, kamu dulu boleh. Sering menyalahkan diri sendiri. Oke, betul ya teman-teman. Ada lagi? Ini Oke, betul apa yang disampaikan oleh Lucky ya? Oke, sering menyalahkan diri sendiri. Ada lagi? Oke, menurut Raisya sering meminta maaf atas hal yang tidak perlu gitu ya. Oke, ada lagi? Rasa takut kalau ada yang marah. Betul menurut Naya. Betul ya, menurut kata teman-teman semua, menurut Naya, Raisya, sama Lucky, itu semua yang disebut ciri-ciri dari people pleaser. Sering merendahkan diri juga teman-teman. Dia sering ngerasa rendah diri, atau sering minta maaf atas hal yang nggak perlu, hal
hal yang remeh aja dia tuh minta maaf gitu. Minta maafnya sampai yang bener-bener ngerasa bersalah, padahal misalnya dia cuma nyenggol nih, tapi sampai kayak maaf banget sampai kayak gitu, sampai nge-begging gitu istilahnya. Nah terus ada juga merasa takut jika ada yang marah, misalnya nih kalau di kelas lagi berisik terus kita cuma ngomong shh. Nah itu kadang orang yang people pleaser dia bakal ngerasa bersalah banget, padahal kan harusnya emang harus didiamkan kan kalau kadang kelas berisik, ya kan? Selanjutnya ya, teman-teman tahu nggak apa penyebab dari people pleaser? Biasanya penyebabnya itu juga dari orang tua yang apa sih yang menyikapi anaknya dengan sikap yang otoriter gitu kan. Oke, betul tadi kata siapa? Aisyah. Betul apa yang disampaikan Aisyah teman-teman. People pleaser itu juga karena orang tua yang otoriter ingin anaknya tumbuh dengan sempurna gitu ya. Ada lagi? Penyebab dari masa lalu, trauma. Trauma, betul kata Bram ya. Trauma juga bisa. Ada lagi? Betul apa yang disampaikan oleh Naya ya. People pleaser itu yang benar-benar takut ditinggalkan ya, sampai memohon-mohon gitu. Oke. Tapi kan teman-teman ada yang tahu nggak nih perbedaan dari orang yang people pleaser dengan orang yang emang baik? Kan bedanya tipis ya. Ada yang tahu? Tidak berlebihan dalam meminta maaf. Oke, betul banget ya apa yang disampaikan oleh Bram ya teman-teman. Tidak berlebihan kalau bisa minta maaf. Orang yang people pleaser itu kan benar-benar berlebihan banget ya kalau minta maaf, sampai kepikiran nih, aduh gitu. Kalau orang yang benar-benar baik, dia nggak bakal sekepikiran itu gitu. Kalau udah minta maaf, oh ya udah selesai kayak gitu. Ada lagi nggak? Kayak aku belum dengar dari kamu deh. Gampang disuruh-suruh orang, Pak. Gampang disuruh-suruh orang itu kalau apa? People pleaser. Oke, kalau people pleaser gampang disuruh-suruh orang ya. Kalau orang terlalu baik tuh ya enggak segampang itu buat disuruh-suruh gitu ya. Dia tahu batasan diri dia gitu. Oke, ya aku belum disuruh kamu sayang. Enggak ada. Oke. Nah, itu ada bahas penyebabnya nih. Terus ada sebab, ada dampak. Nah, dampaknya. Oke, dari situ dulu. Oke, kamu dulu. Oke, betul. Apa yang Aisyah? Betul apa yang disampaikan Aisyah ya teman-teman? Menyalahkan diri sama menyalahkan diri sendiri. Oke, ada lagi? Belum dulu. David dulu. David. Bisa mudah stres, Pak. Mudah stres. Kayak betul mudah stres. Mudah stresnya tuh gimana? Saya kepikiran terus. Ada. Kepikiran masalah itu kan. Oke, kepikiran masalah terus ya jadinya stres Gak gitu ya. enakan. Betul. Dan siapa lagi? Oh ya kamu. Sering merendahkan diri sendiri, betul ya kata Seren. Sering merendahkan diri sendiri. Contohnya ada nggak? Oke, kamu? Gampang dimanfaatin ya, karena terlalu baik gitu ya. Jadi orang-orang kayak dia mah gampang gitu, gampang. Karena kan kita udah ngebahas nih penyebabnya, dampaknya, cirinya juga. Terus teman-teman tahu nggak sih cara mengatasinya? Kan nggak mungkin ya nggak ada cara mengatasi dari people pleaser. Awal Berani menolak, Pak. berani menolak gimana tuh? Kayak jangan gampang disuruh-suruh. Jadi kita berusaha nolak aja. Menolak gitu ya. Tegas, betul tadi tegas ya. Ada contoh nggak kamu? Pengalaman di kelas. Kamu nggak pernah nolak teman? Pernah cuma bukan. Nggak ada. Nggak ada. Ada lagi nggak dampaknya? Dampak cara mengatasi. Harus mempunyai sifat bodo amat. Iya, harus mempunyai sifat bodo amat atau nggak peduli. Oke, harus sifat bodo amat dan nggak peduli ya. Oke, betul. Siapa lagi? Cukup. Oke, betul ya. Cara mengatasinya itu dengan cara membangun batasan diri. Jadi kita tuh tahu gitu mana yang harus kita lakukan, mana yang nggak boleh kita lakukan, mana yang harus kita terima, mana yang nggak boleh kita terima. Nah, habis itu tadi betul apa yang disampaikan oleh Davin dan Raisya. Tadi kan Raisya juga mau tegas ya, menambahkan dari Davin ya. Bersikap tegas teman-teman.
Jadi kalau ada orang yang minta tolong tapi kita yang nggak bisa, kita tuh jangan asal terima aja. Kita juga harus bersikap tegas, harus bisa nolak, harus bisa enggak aku nggak bisa gitu. Ada nggak sih? Ayo dong, ada nggak teman-teman contohnya? Jadi saya kalau misalkan lagi main game gitu kan, kayak kesalahan dikit itu kayak minta maaf juga. Oh, Terus kamu kepikiran nggak kalau ngebuat kesalahan itu? Iya, pikiran kadang. Kepikirannya sampai bener-bener aduh Iya, gitu. jadi kayak salah banget lah. Jadi salah gitu misalkan gamenya itu gara-gara saya. Oke. Teman-teman ada yang mau menanggapi nggak dari cerita ini? Lucky harus bagaimana? Ada yang menanggapi dari cerita Lucky harus seperti apa? Benar nggak sikap Lucky itu? Sikap Lucky yang terus meminta maaf karena mengalahkan game, karena membuat game kalah gitu. Berlebihan Pak. Harus percaya diri gitu ya. Tapi kan game jadi kalah, teman-temannya jadi menyalahkan Lucky. Kan mainnya nggak sendiri Pak. Kan mainnya rame-rame. Oke, betul. Itu kan mainnya rame-rame. Jadi kesalahan itu bukan cuma salah Lucky, tapi kesalahan tim, benar. Oke, aplaus. Oke. Selanjutnya berpikir untuk melakukan sesuatu, berpikir sebelum menerima sesuatu. Jadi teman-teman nggak boleh asal, bukan nggak boleh sih, jangan asal kayak minta bantuan kan, padahal kan nggak bisa nih, tapi kan kayak ya udah deh aku nggak enak sama dia, jadi kan nyari sendiri gimana cara ngelakuin itu, akhirnya ngebantuin temannya dengan ya kan mencari ini, bukan karena emang kalian mampu untuk melakukan ini gitu. Ada nggak contohnya dari sini? Misalnya kalian, teman kalian minta tolong nih, tolong dong, misalnya kalian punya teman OSIS gitu kan, terus teman OSIS kalian ini kan sibuk banget ya kalau OSIS ya, minta tolong nih ke kalian, tolong dong MTK kerjain punya gua gitu. Terus habis itu kan, padahal kalian belum terlalu paham nih materi ini, kalian juga belum ngerjain tugas kalian, tapi kalian kayak ya udah aku belajar dari YouTube atau kayak gimana, terus aku ngerjain punya dia. Kalian ada nggak? Untuk temannya apa pengalaman pribadi? Pengalaman pribadi boleh, temen juga boleh, cerita temen, pengalaman pribadi, TikTok boleh. Kalau saya itu kan kita kerja kelompok ya, dimana kerja kelompoknya itu ada yang menulis, ada yang bikin video. Nah, terus saya tuh bagian menulis kan sebenarnya, sama bagian apa yang nyari-nyari informasi. Nah, tugas saya yang bagian menulis itu kan seharusnya udah selesai ya, udah dikasih ke guru. Tapi yang bagian video yang bertanggung jawab ini nggak langsung ngerjain, kayak apa ya istilahnya, kalau menye-menye itu Pak, disepelein. Nah, itu pas mau mendekati kan deadline jam 9 ya, mendekati jam 9 dia baru ngabarin saya, Kak, kayak Ais minta tolong dong buat bikinin video begini. Terus saya udah berusaha nolak, tapi sama dia kayak nggak diterima gitu, Kak. Terus gimana juga? Tapi sama saya tetap dikerjain sampai deadline-nya udah lewat, terus gurunya itu nggak mau nerima lagi. Itu kesalahan semua tim apa kesalahan saya? Teman-teman ada yang mau menanggapi? Boleh dari teman-teman dulu. Menurut teman-teman gimana? Kesalahan tim Ais atau kesalahan Ais sendiri? Kesalahan tim. Sebenarnya nggak salah tim juga ya, lebih ke salah orang yang temannya si Ais ini, sebutlah A ya. Kesalahan si A ini. Kenapa bisa? Ada yang mau memberikan pendapat? Mau. Harusnya dia yang ngerjain sendiri dong, nanti sendiri dari deadline, dan dia kan minta tolong sama klien, dan yang dikerjain itu nggak sama, orang ini malah kayak nggak nerima gitu. Oke, betul. Ais menjelaskan ke guru tersebut nggak alasan kenapa terlambatnya? Saya nggak menjelaskan karena di situ bukan bagian tugas saya, Kak. Tapi tetap dapat nilai nggak kelompok kamu? Kan sudah tidak diterima. Oh ya, betul. Ada yang menanggapi lagi? Tadi kan katanya Ais tapi merasa bersalah nggak karena udah menolak orang ini? Iya. Nah, gimana? Teman-teman boleh tanggapi Ais? Davin kayak tadi mau ngomong nih. Oh enggak, boleh. Atau Bram? Kan di awal kan udah dikasih tugasnya masing-masing, harusnya kan dikerjain, jangan tunggu nanti soalnya takut lupa dan takut terulang kembali. Betul. Jadi Ais nggak perlu merasa bersalah ya kalau misalnya udah nolak. Tadi kan Ais sudah berani nih, udah menolak gitu kan.
tapi si orang ini gak mau menerima apa ya, penolakan Ais, malah tetap maksa gitu kan, minta tolong dikerjain gitu. Nggak apa-apa, itu bukan salah Ais gitu, walaupun gak dapet nilai ya yang penting Ais sudah mengerjakan tugas Ais gitu kan. Oke, nggak apa-apa ya, udah berani menolak tuh keren banget. Terus tadi siapa yang menjawab menumbuhkan sikap bodo amat? Ais juga ya, menumbuhkan sikap bodo amat. Itu tadi betul ya teman-teman. Ada kalanya kita harus bodo amat, ada kalanya kita harus peduli. Nggak melulu bodo amat, nggak melulu peduli. Nah, ada yang belum bisa nggak menerapkan sikap bodo amat. Misalnya kayak aku nih, kalau aku pribadi, aku belum bisa menumbuhkan sikap bodo amat. Makanya kenapa aku memilih judul ini juga karena aku ingin belajar bersama teman-teman gitu. Nah, teman-teman juga ada nggak yang belum bisa menumbuhkan sikap bodo amat gitu? Misalnya kita nggak buat kesalahan apa-apa nih ke orang, tapi paginya pas kita ketemu orang tersebut dia tuh ngeliat kita kayak sinis, terus kita jadi kayak, ih aku salah apa ya, aduh aku gimana ya, akhirnya kita minta maaf sama dia sampai kayak maaf gitu, dan orang itu malah gimana ya, mengambil mengambil celah buat kayak enggak gitu loh. Ada nggak yang kayak gitu? Kalau aku pribadi aku begitu. Teman-teman ada nggak yang kayak gitu? Kamu juga, kamu kayak gitu? Iya. Gimana? Kadang kan misal hari ini ada masalah nih, besoknya saya kepikiran, nah, kan kemarinnya kan sambil cocok sama dia, terus besoknya saya manggil nama dia kayak nggak dengar padahal saya kencang ngomongnya, dia terus katakan dia sinis kan, saya jadi merasa bersalah kan. Habis itu saya deketin, saya ngobrol, saya minta maaf, tapi nggak sampai minta maaf. Saya cuma minta maaf ya, kemarin salah ngomong, saya kesel tuh. Padahal masih ada rasa nggak enak. Rasa nggak enak gitu ya. Tapi udah clear gitu kan setelahnya? Udah. Oke. Bagus teman-teman, diikuti ya. Kan diri sendiri ini yang paling penting ya teman-teman. Dahulukan diri sendiri. Ingat kenyamanan kita. Kalau kita nggak suka, jangan diterima. Oke? Misalnya ini nggak cuma sama temen ya, sama orang tua, sama pacar juga begitu. Misalnya pacarnya ngajak makan ke restoran seafood, tapi kita nggak suka sama seafood, kita kan bisa bilang, nggak melulu kita kayak ya deh ya udah nggak apa-apa, nggak perlu kecintaan banget gitu ibaratnya ya, kita bisa nolak gitu. Karena kita udah dari tadi udah ngomong panjang lebar ya tentang people pleaser, aku mau ngajak kalian main games teman-teman. Ice breaking, judulnya setuju tidak setuju. Cara permainannya, kalau teman-teman setuju, teman-teman angkat tangan begini. Boleh begini terserah. Begini pokoknya. Kalau nggak setuju begini. Nah, oke. Pertanyaan yang pertama. Pernahkah kamu terpaksa menerima ajakan temanmu untuk hangout hanya karena takut dibilang sombong? Oke. Ini ada. Jadi ini gue ngajak lu, aku ngajak kamu buat nge-hangout, terus terpaksa gara-gara kamu nggak enak buat nolak ajakan. Takut sih kira sombong. Jadi gimana? Ini apa ini? Ini. Siapa tadi yang milih ini? Oke. Aku boleh tanya kamu alasannya? Karena kalau nggak enak terus kayak jadinya kayak canggung nanti pasti. Oke. Kita nggak mau. Nggak mau apa? Oh ya nggak mau ikut ya. Oke. Siapa yang milih ini? Oke, Sen, kenapa sayang? Karena nggak enakan aja. Nggak enakan aja. Nggak enak banget. Nggak enak banget. Tapi kan kamu posisi itu nggak mau, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Oke. Selanjutnya, pernahkah kamu mengeluarkan unek-unekmu kepada seseorang yang selalu membuatmu lelah? Raisya ya? Raisya. Kenapa sayang? Alasannya? Kamu pernah nggak ngeluarin unek-unekmu sama seseorang yang bikin kamu capek banget? Kenapa kamu lebih mikirin dia daripada dirimu sendiri? Kayak gak enak aja gitu. Oh, nggak enak aja. Nggak enakan. Oke. Ada tadi yang milih ini? Oke. Kenapa kamu? Soalnya aku tuh orangnya suka komunikasi sama orang. Jadi aku kalau merasa komunikasinya lagi nggak baik-baik aja, atau aku merasa ada yang perlu diomongin, aku pasti langsung ngomong. Karena aku kalau
bener-bener begitu tuh malah bikin pikiran sendiri bertanya-tanya. Naya sama Raisya itu punya pandangan yang berbeda ya, tapi dua-duanya juga bisa diterima. Oke. Selanjutnya, pernahkah kamu kehilangan kesempatan penting karena terlalu sibuk membantu orang lain? Paham gak maksudnya? Paham. Paham. Pernah nggak? 1, 2, 3. Enggak. Oke, aku boleh tanya alasannya Lucky. Kenapa? Ya karena emang nggak pernah ngalamin ini. Nggak pernah. Ini nggak pernah ngalamin jadinya. Nggak pernah. Selanjutnya, pernahkah kamu takut membuat orang lain kecewa sehingga kamu tidak ada pilihan lain selain menurutinya? Nah, oke. Davin? Ya karena ya biarin aja dia. Nggak peduli saya. Oke, bagus. Siapa ya? Kamu ini ya tadi? Apanya nih? Oh ya ini. Oke, siapa? Yang ini? Kamu. Pernahkah kamu membuat orang lain kecewa sehingga kamu tidak ada pilihan lain selain menurutinya? Pernah. Oke, ada yang mau ngasih? Kenapa? Alasan? Menurut saya nih Sok. pernah kayak capek kan pulang sekolah, ada teman kita temenin gitu, ya udah saya temenin akhirnya. Tapi kamu gak bilang ke dia? Kamu gak mau? Nggak bilang. Gak bilang kenapa? Gak enak. Ini Oke, selanjutnya ya. Pernahkah kamu memaksa mengubah dirimu sendiri hanya karena ingin diterima oleh orang lain? Boleh. Bram, ya Allah, maaf ya. Bram. Boleh diulang nggak pertanyaannya? Pernahkah kamu memaksa mengubah dirimu sendiri hanya karena ingin diterima oleh orang lain? Pernah Kak. Kenapa? Karena pas itu kan kita saling berbeda pendapat, terus saya coba mikir ini pandangan dia kayak gimana terhadap saya, terus saya juga mengubah cara sikap saya untuk menanggapi dia. Cara karena nggak enak, saya pernah debat gitu. Oke, tapi kamu udah ngeliat dari dua sisi, dua pandang gitu ya? Terus tadi siapa yang setuju? Yang ini. Waktu itu pernah kayak dia tuh punya teman, nah terus kayak ada orang yang bilang kayak aku tuh terlalu kayak gini, terus harus kayak gini, jadi kayak aku ngubah yang dia bilang itu, jadi kayak harus nurutin dia gitu. Tapi kamu nyaman nggak berubahnya? Enggak. Berarti kita sahabat teman-teman menjadi diri sendiri. Oke. Ice breakingnya udah selesai ya, tepuk tangan buat semuanya. Dari ice breaking ini aku harap teman-teman bisa mengambil yang baiknya dan membuang yang buruknya. Sifat-sifat yang menurut teman-teman harus harus dihilangkan, ya aku harap bisa kalian hilangkan gitu. Nah, karena sebelum aku benar-benar menutup pertemuan hari ini, sebelum sesi terakhir, aku ingin mendengar komitmen dari teman-teman. Komitmen tentang hari ini, misalnya aku bakal jadi orang yang seperti apa kayak gitu setelah tahu tentang people pleaser ini. Siapa mau mulai dari mana dulu? Oke, dari mana? Dari Saran boleh. Semoga saya bisa bilang tidak ke teman-teman. Oke, tepuk tangan. Selanjutnya, semoga saya kedepannya bisa jadi diri sendiri. jadi apa? Diri sendiri. Oh, diri sendiri. Oke. Semoga saya kedepannya nggak terlalu ngedengerin omongan orang lain, biar saya harus ngubah jadi omongan dia gitu. Oke, tepuk tangan. Ais. Semoga saya bisa mempunyai sifat yang bodoh amat dan tidak peduli di sekitar. Oke. Semoga saya bisa jadi orang yang tidak gampang peduli sama orang lain. Oke, tepuk tangan dari salah satu Davin. Semoga saya kedepannya lebih baik dan tidak menggunakan dia dengan diri sendiri. Oke. Semoga kedepannya saya lebih percaya diri dan menghiraukan pendapat orang lain tentang saya. Oke. Semoga kedepannya aku bisa bilang ngomong enggak, maaf Oke, tepuk tangan. Aku harap komitmen teman-teman hari ini benar
benar-benar akan teman-teman laksanakan setelah bimbingan selesai ya. Oke, selanjutnya aku ingin mendengar kesan pesan dong dari siapa aja, boleh dari 3 orang atau berapa, siapa terserah mau angkat tangan. Kesan pesan setelah mengikuti kegiatan hari ini. Oke. Seru Kak, jadi kita bisa tahu dampak kita jadi people pleaser itu apa. Oke, makasih ya. Ada lagi? Oke. Ya benar kata David, seru banget karena udah dengerin suratan orang lain. Terus makasih juga buat kakak udah dengerin kita. Terima kasih ya. Selanjutnya karena ini udah pertemuan terakhir, teman-teman udah merasa cukup atau ingin pertemuan selanjutnya? Cukup. Oke, cukup ya. Kalau begitu terima kasih sudah datang untuk pertemuan bimbingan kelompok hari ini, dan aku harap teman-teman bisa benar-benar melaksanakan komitmen yang sudah teman-teman semua ucapkan tadi ya. Sebelum kita mengucap salam, kita berdoa terlebih dahulu karena hari ini pertemuan sudah selesai. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi